Chapter 76. MACD. Ibu dari 3 anak itu terus saja merasa khawatir dan cemas, sebab sang suami belum memberinya kabar bahkan nomor teleponnya juga belum aktif. Tok tok tok. Nyonya. Saya bawakan makan untuk Nyonya, sedari pagi Nyonya belum sarapan, kata Bibi seraya mengetuk pintu kamar Nareta. Riyahta gak lapar Bi. Sahut Nareta, tapi Nyonya. Biar Sasha saja yang bawakan Riyahta makan. Setelah Sasha lalu mengambil nampan makanan yang dibawa Bibi. Makasih ya Non. Ucap Bibi. Sama-sama Bi, tolong buatkan makan siang untuk Gala juga ya Bi. Nanti Sasha bantu. Ujar Sasha halus. Iya Non, kalau begitu Bibi ke dapur dulu. Ucap Bibi kemudian berjalan turun menuju dapur. Sasha menganggukkan kepalanya pelan. Setelah Bibi pergi, buru-buru Sasha meraih handle pintu kamar Nareta dan mendorongnya pelan. Red. Panggil Sasha saat melihat Nareta sedang duduk melamun di balkon. Makan dulu, kasihan si kembar kalau lapar mamanya gak bisa kasih ASI karena gak mau makan. Ucap Sasha lalu berjalan mendekati Nareta dan duduk di samping wanita itu. Riyahta gak nafsu makan Kak, Riyahta masih kepikiran Mas Kai. Sahut Nareta lirih. Aku paham Red, Gavril juga udah bantuin cari informasi tentang itu kok. Kita tunggu aja ya. Ujar Sasha lalu meraih piring yang dibawanya dan mulai menyuapi Nareta. Makan dulu ya sekarang. Mau aku suapi apa makan sendiri? Tawar Sasha. Nareta mengambil piring dari tangan Sasha. Riyahta makan sendiri aja Kak. Sahutnya. Ya udah kamu makan dulu, aku mau bantuin Bibi bikin makan siang buat Gala. Ucap Sasha lalu beranjak dari duduknya dan menepuk pelan bahu Nareta. Kak. Panggil Nareta saat melihat Sasha sudah berjalan ke arah pintu. Ya, sahut Sasha lalu membalikkan badannya. Maaf kalau Riyahta repotin Kak Sasha terua. Ujar Nareta sendu. Aku gak merasa direpotin kok, aku tahu kamu masih shock dengan berita itu. Ya udah aku keluar dulu, jangan lupa dihabiskan makanannya. Kata Sasha sambil menyunggingkan senyum manisnya. Kemudian ia kembali melangkahkan kakinya keluar dari kamar Nareta. Sedang di kamar hotel yang Kaivan tempati, pria itu tak henti-hentinya mengumpat kesal karena dia akan menghubungi sang istri tapi ponselnya mati kehabisan baterai. Ah sial. Pasti Nareta sedang menunggu kabarku, umpat Kaivan lalu segera mencharger ponselnya. Lebih baik aku bersihkan diri dulu selagi menunggu ponselnya terisi. Gumamnya kemudian melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Tak bisa dipungkiri jika perawakan tubuh Kaivan yang tinggi dan gagah serta perutnya yang memiliki bentuk seperti roti sobek, mampu membuat kaum hawa yang melihatnya akan terpesona, ditambah wajahnya yang tampan serta rahangnya yang tegas. Hidung mancung dan juga sorot mata yang tajam baklang. Pasti semua orang yang melihatnya akan mengatakan jika Kaivan adalah titisan dewa Yunani. Di bawah guyuran air shower yang dingin, tangan kekarnya bertumpu pada dinding kamar mandi. Matanya terpejam merasakan guyuran air yang membasahinya. Sancha, aku akan merebut kembali aset itu, camkan itu. Gumam Kaivan dengan perasaan yang menggebu-gebu. Setelah selesai membersihkan diri, buru-buru Kaivan keluar dari kamar mandi hanya dengan melilitkan handuk. Bahkan rambutnya yang masih basah pun ia biarkan begitu saja hingga airnya menetes membasahi lantai kamar hotel.
Tujuannya sekarang adalah ingin segera meraih ponselnya dan menghubungi sang istri tercinta. Entahlah belum ada sehari ia berpisah dengan Nareta, rasa rindu sudah begitu membuncah di dalam hatinya. Bergegas Kak Ivan menghidupkan ponselnya, alangkah kagetnya dia saat melihat banyaknya panggilan tak terjawab dari istrinya itu, bahkan nomor Sasha dan Gavril juga ikut menelponnya. Kak Ivan segera memencet tombol video call ke nomor Nareta. Tapi sayang, ternyata dia kehabisan pulsa. Sial. Bisa-bisanya orang kaya raya sepertiku sampai kehabisan pulsa. Umpatnya pelan. Kemudian Kak Ivan berjalan meraih telepon layanan kamar hotel. Dengan resepsionis hotel Buotigue ada yang bisa dibantu. Kata resepsionis. Suruh satu karyawan hotel kemari, saya butuh bantuan sekarang. Kata Kak Ivan tegas. Baik, kami akan meminta salah satu karyawan agar segera menuju kamar Anda. Sahut resepsionis itu. Kak Ivan pun langsung mematikan panggilan itu dan kembali menaruh gagang telepon. Sembari menunggu karyawan hotel kemari, Kak Ivan berjalan mendekati koper dan segera mengambil pakaian yang nyaman untuk ia kenakan. Tak berselang lama terdengar pintu kamar hotelnya diketuk. Tok, tok, tok. Kak Ivan yang sudah selesai memakai pakaiannya bergegas membukakan pintu. Ceklek. Maaf tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang karyawan pria yang bekerja di hotel tersebut. Saya pinjam ponselmu sebentar, ada hal penting yang harus saya lakukan. Kata Kak Ivan dengan ragu. Karyawan itu menyerahkan ponselnya pada Kak Ivan. Tenang saja, saya akan mengembalikan ponselmu setelah selesai dengan urusan saya. Ucap Kak Ivan seolah tahu jika karyawan itu enggan untuk meminjamkan ponselnya. Ini tuan. Ujar karyawan itu seraya menyodorkan ponselnya pada Kak Ivan. Kak Ivan segera mengetikkan nomor telepon asisten Reno, beruntung dia orang mudah hafal dengan sesuatu. Jadi untuk menghafal nomor telepon asistennya itu bukanlah hal yang sulit. Hanya dengan sekali panggilan, telepon pun langsung diangkat oleh asisten Reno. Siapa? Tanya asisten Reno dingin, karena ada nomor tak dikenal menelponnya. Ini aku. Sahut Kak Ivan. Mendengar suara Kak Ivan, asisten Reno kembali mengecek nomor telepon yang menghubunginya. Ini tak salah sambungkan. Gumamnya lirih. Ren. Panggil Kak Ivan karena pria itu hanya diam tak menyahut. Ya tuan. Cepat kemari dan belikan saya ponsel baru. Perintahnya. Asisten Reno mengerutkan keningnya bingung. Tuan, bukankah Anda baru saja membeli ponsel baru 1 minggu yang lalu? Tanya asisten Reno. Iya. Tapi pulsanya habis. Aku tidak bisa menelpon istriku. Cepat kau kemari dan bawakan aku ponsel baru. Aku tunggu 30 menit dari sekarang. Ucap Kak Ivan tegas lalu mematikan sambungan teleponnya. Karyawan pria itu yang mendengar pembicaraan Kak Ivan dan asisten Reno hanya bisa ternganga heran. Apa orang kaya akan seperti tuan ini? Pulsa habis bukannya diisi tapi justru beli ponsel yang baru. Batin karyawan itu. Ini ponselmu. Kata Kak Ivan sembari menyodorkan ponsel itu pada pemiliknya. Tunggu di sini sebentar. Pintanya. Kemudian Kak Ivan berbalik badan dan berjalan menuju meja samping ranjang. Ia meraih dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini imbalan karena kamu sudah meminjamkan saya ponsel. Ujar Kak Ivan seraya memberikan uang itu pada karyawan. Terima kasih tuan. Ucap karyawan itu kemudian berbalik badan keluar dari kamar hotel yang Kak Ivan tempati. Sahut Kak Ivan dengan deheman. Chapter 77.
Flashback on. Sancha adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang diadopsi oleh Papa Sander, karena saat itu dirinya tak sengaja menabrak bocah itu dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, akhirnya Papa Sander mengangkat Sancha sebagai anak. Saat itu Sancha sedang berlari dari kejaran petugas keamanan yang selalu berpatroli di jalan. Kebetulan ada salah satu petugas yang sedang melihatnya duduk beristirahat di pinggir jalan dengan pakaian lusuhnya. Tangkap anak itu dan ke mobil patroli. Perintah komandan keamanan. Baik dan. Sahut anak buahnya lalu mereka berjalan mendekati Sancha. Sancha yang melihat itu langsung berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah petugas keamanan. Tapi sayang saat Sancha berlari dia tak melihat sekeliling dan alhasil ada mobil yang sedang melaju tak sengaja menabrak Sancha. "Ak!" teriak Sancha. "Papa awas!" pekik Mama Steffi pada suaminya. Papa Sander pun langsung mengerem mendadak membuat mobil yang ada di belakangnya menabrak bagian belakang mobil Papa Sander hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun. Untung saja kecelakaan itu tak ada korban jiwa, hanya Sancha yang tergeletak di atas aspal dengan bersimbah darah. Tak lama setelah itu ambulans datang dan langsung membawa Sancha ke rumah sakit. Mama Steffi yang merasa kasihan dengan anak kecil itu juga ikut masuk ke dalam ambulans menemani Sancha. Sedang Papa Sander langsung menghubungi asistennya untuk mengurus kecelakaan yang terjadi. Setelah itu ia menyusul istrinya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sancha segera mendapatkan perawatan di IGD. Sedang Mama Steffi menunggunya di luar dengan perasaan cemas. Tak berselang lama Papa Sander tiba di rumah sakit dan melihat istrinya duduk di kursi tunggu seraya memejamkan mata merapalkan doa. "Mah," panggil Papa Sander. Mendengar suara sang suami, Mama Steffi langsung membuka matanya dan menghambur memeluk suaminya. "Pah, anak itu Pah," ucap Mama Steffi lirih. "Tenang Mah, Papa yakin dia akan baik-baik saja," ujar Papa Sander. Lampu ruang IGD telah dimatikan, pertanda tindakan penanganan yang dilakukan untuk Sancha sudah selesai. Terdengar suara pintu terbuka, dan menampilkan dokter yang menangani Sancha. "Dok, gimana keadaan anak itu?" tanya Mama Steffi. "Pasien baik-baik saja Nyonya, hanya saja kakinya mengalami patah tulang," kata dokter menjelaskan. "Apa bisa sembuh Dok?" Kali ini Papa Sander yang bertanya. "Bisa Tuan, hanya saja harus sering kontrol ke bagian dokter ortopedi," ujar dokter tersebut. "Boleh kita masuk Dok?" ucap Mama Steffi. "Silakan tapi setelah pasien dipindahkan ke ruang perawatan. Kalau begitu saya permisi." Pamit dokter itu kemudian berjalan pergi meninggalkan Papa Sander dan Mama Steffi. Papa Sander mengangguk pelan. Ia sedikit bernafas lega mendengar penjelasan dokter tadi. Setidaknya anak itu tak mengalami luka parah. Tak berselang lama perawat mendorong berangkar Sancha keluar untuk dipindahkan ke ruang perawatan. Anak itu masih belum sadarkan diri karena efek bius. Dan Papa Sander meminta ruang VIP untuk tempat dirawatnya Sancha, agar anak itu merasa nyaman. Papa Sander dan Mama Steffi mengikuti berangkar itu di belakangnya. Terlihat wajah sendu yang dipancarkan oleh Mama Steffi. Bagaimanapun juga ia seorang ibu, tentu hatinya tak tega melihat anak sekecil Sancha terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. Setelah itu perawat yang mendorong berangkar Sancha pamit keluar, hanya tinggallah Mama Steffi dan Papa Sander. "Pah, kasihan anak itu, bagaimana kalau kita rawat sampai sembuh?" ucap Mama Steffi. Papa Sander mengangguk setuju. "Papa juga setuju Mah,
kita juga harus bertanggung jawab karena sudah membuatnya terluka. Tak lama setelah itu, terlihat Sancha mengerjapkan kedua matanya menyesuaikan cahaya yang menyilaukan kedua matanya. "Di mana aku?" gumamnya lirih. "Nak, kau sudah sadar? Ada yang sakit?" tanya Mama Steffi lembut seraya mendudukkan dirinya di kursi samping ranjang. "Siapa kalian?" tanya Sancha saat melihat Papa Sander dan Mama Steffi secara bergantian. "Maaf nak, kami yang bawa kamu ke rumah sakit," jawab Mama Steffi. Saat Sancha berusaha untuk bangun tiba-tiba kakinya terasa sakit. "Ah, kakiku kenapa?" "Kakimu patah nak, tapi tenang saja, kami akan merawatmu sampai sembuh," kata Mama Steffi seraya membantu Sancha bersandar. "Apa kalian yang menabrakku?" tanya Sancha lagi. Mama Steffi dan Papa Sander saling pandang, hingga akhirnya Papa Sander yang menjawab. "Iya, maafkan kami nak," sahut Papa Sander tegas. "Siapa namamu dan di mana orang tuamu? Biar kami memberitahunya." Imbu Papa Sander. Sancha tersenyum miring mendengar pertanyaan Papa Sander. "Untuk apa Anda menanyakan kedua orang tua saya? Saya saja bahkan tak tahu mereka ada di mana," ucap Sancha ketus. "Lalu apa yang kamu lakukan berlarian di jalan raya seperti tadi? Kamu tahu kan itu sangat berbahaya," kata Papa Sander. "Saya bekerja sebagai pengamen cilik, dan saya melarikan diri dari kejaran petugas keamanan," jawabnya dingin. Mama Steffi tersentak kaget mendengar ucapan Sancha. Hatinya merasa tak tega melihat anak sekecil Sancha harus bekerja di saat anak-anak seusianya masih asyik bermain dan belajar. Mama Steffi beranjak dari duduknya dan menarik lengan suaminya agar sedikit menjauh. "Pah, bagaimana jika kita adopsi saja anak itu? Dia bisa jadi teman main Kak Ivan Pah," ujar Mama Steffi. "Papa juga berpikir seperti itu Mah, tapi nanti kita urus semuanya setelah anak itu keluar dari rumah sakit," sahut Papa Sander. Kemudian mereka kembali menghampiri Sancha. "Nak, siapa namamu?" tanya Mama Steffi lembut seraya mengusap puncak kepala Sancha. Seketika Sancha terlena dengan usapan dari tangan Mama Steffi, sangat terasa nyaman. "Sancha tante," jawab Sancha. "Sancha, setelah kamu sembuh ikut kami pulang ya. Tinggal sama kami, kamu gak usah mengamen lagi," ucap Mama Steffi. Sancha melirik Papa Sander yang berdiri di belakang Mama Steffi. "Nak, tante juga punya anak laki-laki seusia denganmu. Nanti kamu bisa main sama dia," ujar Mama Steffi. "Mau ya ikut sama kami?" Sancha terdiam memikirkan ajakan Mama Steffi. "Baiklah, Sancha mau ikut dengan kalian," sahutnya. Mama Steffi tersenyum seraya melirik ke arah suaminya. Sejak saat itu Sancha diadopsi dan dirawat hingga berusia 25 tahun. Karena saat itu Papa Sander dan Mama Steffi menghembuskan nafas terakhir karena kecelakaan, mobil yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Tapi selama Papa Sander dan Mama Steffi merawat dan membesarkan Sancha dan juga Kak Ivan, mereka tak pernah membeda-bedakan mana anak kandungnya dan juga anak adopsinya. Terlebih saat itu mereka juga harus merawat Din dan juga Sasha. Papa Sander pun juga mengajarkan Sancha tentang bisnis, hanya saja anak itu tak mendapatkan sepeser pun aset dari keluarga Winata. Tapi Papa Sander memberikan Sancha modal untuk memulai bisnisnya sendiri. Hingga suatu ketika, Sancha merasa iri dengan Kak Ivan dan juga Din karena mereka mewarisi perusahaan milik kedua orang tua mereka tanpa bersusah payah membangunnya dari nol.
Hingga pikiran untuk menghancurkan keduanya muncul dari otaknya, bahkan sampai sekarang dia akan terus merebut dan tak mau kalah saing dengan Kaifan ataupun Din. Tapi yang menjadi incaran utamanya adalah Kaifan, karena Sanca iri dengan kesuksesan yang Kaifan miliki hingga dia berniat ingin menghancurkannya. Flashback of Chapter 78. Tok, tok, Tuan. Panggil asisten Reno mengetuk pintu kamar hotel Kaifan. Ceklek. Tuan, saya bawakan ponsel pesanan Anda, ucapnya seraya menyodorkan paper bag pada Kaifan. Masuk sebentar, ada hal yang ingin aku bicarakan, titah Kaifan lalu memutar badannya kembali masuk ke dalam, kemudian ia duduk di sofa dekat balkon. Asisten Reno mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Ada hal apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan? Tanya asisten Reno. Cari para investor yang memiliki aset terbanyak di perusahaan Sanca. Dan kumpulkan mereka semua, setelah itu beli asetnya dengan harga yang mereka mau. Perintah Kaifan tegas. Baik Tuan, saya akan segera cari informasinya. Sahut asisten Reno. Setelah asisten Reno berpamitan pergi, Kaifan segera meraih ponsel barunya dan menghidupkannya, kemudian ia mengetikkan nomor telepon istri lalu menekan tombol memanggil. Hanya dengan sekali panggilan, telepon pun langsung diangkat oleh Nareta. Halo, siapa? Sapa Nareta dari seberang telepon. Sayang, ini aku. Ucap Kaifan menggebu-gebu, Mas Kai. Cicit Nareta. Sebentar. Kemudian Kaifan mengganti panggilan itu dengan video call. Sayang. Mas Kai. Pekik Nareta seraya menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Mas baik-baik aja kan? Gimana keadaan Mas? Ini beneran Mas Kai suami Riahta kan? Bukan hantu kan? Cecar Nareta. Sayang, ini beneran Mas. Kenapa bisa bilang Mas ini hantu? Ucap Kaifan. Riahta takut ini cuma halusinasi Riahta Mas, tapi setelah lihat Mas Kai baik-baik aja Riahta bersyukur ternyata Mas bukan termasuk korban kecelakaan pesawat itu. Kata Nareta mengungkapkan segala kecemasan hatinya. Kecelakaan pesawat apa sayang? Mas gak pakai pesawat komersil. Mas pakai pesawat pribadi. Sahut Kaifan. Nareta menghela nafas lega, akhirnya kecemasan dan kekhawatiran dirinya sejak tadi hilang sirna setelah melihat suaminya baik-baik saja. Mas, Riahta kangen. Ucapnya manja. Kaifan terkekeh pelan mendengar manjanya sang istri yang terlihat begitu menggemaskan. Belum sehari berpisah udah kangen aja. Ujar Kaifan seraya tersenyum tipis. Kangen sama suami sendiri emang gak boleh. Boleh dong sayangku, Mas justru seneng ada yang kangenin Mas. Berarti istri Mas secinta itu sama Mas. Ucap Kaifan. Kapan pulang? Tanya Nareta. Sabar ya sayang, Mas selesaikan masalah di sini dulu. Setelah itu Mas akan secepatnya pulang. Mas juga udah siapin sesuatu buat kamu. Kata Kaifan serius, sesuatu buat Riahta. Kaifan mengangguk. Apa Mas? Tanya Nareta penasaran. Besok kamu akan tahu sendiri sayang. Oh iya, anak-anak mana? Anak-anak sama babysitternya Mas. Jawab Nareta. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Mas usahakan pulang secepatnya. Kata Kaifan lembut. Ya sudah, Riahta matikan teleponnya ya Mas mau lihat anak-anak dulu. I love you Mas Kai. I love you more istriku sayang. Setelah tadi melepas rindu dengan sang istri lewat telepon, kini Kaifan berencana ingin ke kantornya dan segera mengurus tikus kecil kemarin.
Tapi sebelum itu, ia sempat menghubungi asisten Reno menyuruhnya untuk menyusul dia ke kantor. Sesampainya di kantor, Kak Ivan segera meminta seluruh karyawan dan para petinggi untuk berkumpul di ruang meeting. Mendengar itu dalam benak para karyawan bertanya-tanya. Kenapa CEO mereka mendadak mengadakan meeting seperti ini? Apa ada masalah? Pikir mereka. Tak sampai 15 menit semua karyawan sudah berkumpul di ruang meeting. Mereka tahu jika terlambat 1 menit saja maka pekerjaan mereka yang akan menjadi taruhannya. Tap, tap, tap. Terdengar suara langkah kaki dari sepatu pantofel yang begitu mengkilat. Aura dingin begitu mendominasi saat Kak Ivan masuk ke dalam ruang meeting dengan ditemani oleh asisten Reno. Brak. Kak Ivan melempar berkas ke atas meja dengan kasar. Kenapa laporan tahunan keuangan menurun drastis? Bentak Kak Ivan dengan menggebu-gebu. Apa di antara kalian ada yang melakukan korupsi setelah Baron? Tanyanya dengan mata yang mengintimidasi menatap mereka satu persatu. Semua yang ada di sana tentu terkejut mendengar ucapan Kak Ivan. Pasalnya beberapa bulan ini gaji mereka dikurangi oleh divisi keuangan dengan alasan atas perintah manajer Baron. Tapi tak disangka justru pria itu malah melakukan tindakan penggelapan dana dan juga menjual aset perusahaan. Salah satu seorang karyawan Kak Ivan mengangkat tangannya. Tuan, saya ingin bertanya kenapa gaji karyawan dikurangi dan kami terus-terusan diminta untuk lembur. Kata karyawan itu. Kak Ivan mengerutkan keningnya. Sejak kapan ada aturan pengurangan gaji karyawan tanpa ada pemberitahuan darinya? Sejak kapan adanya pengurangan gaji? Tanya Kak Ivan. Sejak 5 bulan yang lalu Tuan. Jawab karyawan tadi. Ren, periksa bagian divisi keuangan sekarang geledah semua berkas laporan keuangan sejak 5 bulan yang lalu, perintah Kak Ivan pada asisten Reno. Baik Tuan. Sahut asisten Reno lalu melangkahkan kakinya keluar dari ruangan meeting menuju ruang divisi keuangan. Di sana para staf yang bekerja di bagian divisi keuangan sudah merasa was-was dan cemas. Sembari menunggu asisten Reno, Kak Ivan meminta semua karyawan untuk menyampaikan keluh kesahnya selama beberapa bulan terakhir semenjak Baron melakukan tindakan lancang itu. Aura kemarahan begitu terasa saat Kak Ivan mendengar dari salah satu karyawannya jika sering melihat membawa wanita ke ruang direktur hingga jam pulang kerja berakhir. Rahang tegasnya mengetat keras, bahkan tangan kekarnya juga sudah mengepal erat. Baron, tunggu kehancuranmu. Batin Kak Ivan. Tak lama setelah itu asisten Reno kembali ke ruangan meeting dengan setumpuk berkas laporan keuangan 5 bulan yang lalu. Tuan, saya menemukan adanya penggelapan dana lagi yang dilakukan oleh 2 orang staf divisi keuangan. Kata asisten Reno seraya menyodorkan berkas laporan itu pada Kak Ivan. Kak Ivan menerima berkas itu dan segera membacanya. Matanya membulat saat melihat nominal yang tertulis dalam berkas itu. Kemudian Kak Ivan menatap tajam pada 2 orang staf yang melakukan tindakan lancang itu. Semuanya keluar sekarang. Kecuali kalian berdua. Perintah Kak Ivan tanpa melepaskan pandangannya dari 2 orang staf tersebut. Baik Tuan. Kemudian semua karyawan dan para petinggi segera meninggalkan ruangan meeting. Aura mematikan sudah terlihat menguar dari dalam diri Kak Ivan. Ren, blacklist nama keluarga mereka dari dunia kerja dan seret 2 orang itu lalu bawa ke markas. Perintahnya dingin. Baik Tuan. Jawab asisten Reno kemudian mendekati 2 orang itu lalu menyeretnya keluar. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita,
Tapi Kak Ivan yang sejatinya tidak memandang bulu untuk memberikan hukuman bagi siapa yang berani mengusiknya pun tidak merasakan simpati atau belas kasihan pada wanita itu. Tuan maafkan kami berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Kami mohon Tuan maafkan kami. Pinta mereka seraya berlutut di kaki Kak Ivan. Seret mereka dan kurung. Aku akan memberinya pelajaran setelah ini. Titah Kak Ivan tegas. Chapter 79. Asisten Reno menyeret kedua orang itu dengan kasar. Meskipun pelaku satunya adalah seorang pria, tapi bukan hal yang besar bagi asisten Reno. Sebab tubuh pelaku pria itu tak sepadan dengan tubuh asisten Reno yang begitu kekar, hampir mirip dengan perawakan Kak Ivan. Tuan Reno, kami mohon tolong lepaskan kami. Pinta si wanita. Iya Tuan, kami mohon tolong lepaskan kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Mohon si pelaku pria. Tubuh keduanya diseret oleh asisten Reno layaknya seperti karung yang berisi beban berat. Tuan, sapa anak buah Kak Ivan yang berjaga di depan pintu markas. Buka pintunya. Perintah asisten Reno dingin. Baik Tuan. Penjaga itu langsung membukakan pintu untuk asisten Reno. Brak. Asisten Reno melempar kasar tubuh keduanya hingga tersungkur di lantai. Ikat keduanya jangan sampai melarikan diri. Dan tunggu perintah dari Tuan Kak Ivan. Ucap asisten Reno tegas. Anak buah Kak Ivan segera menarik keduanya dan mengikatnya kencang. Lepas. Lepaskan kami. Teriak si wanita. Diam. Bentak anak buah Kak Ivan seraya mengikat kaki dan tangan kedua orang itu. Sedang asisten Reno duduk di sofa yang ada di dekat tempat dua orang itu diikat. Sebenarnya markas yang anak buah Kak Ivan jaga dan tempati tidak seperti markas pada umumnya yang terkenal dengan tempat yang gelap serta pengap. Justru markas milik Kak Ivan dibangun seperti rumah bertingkat yang bergaya klasik Eropa. Itu Kak Ivan lakukan agar orang-orang sekitar tidak menaruh curiga pada markas tempatnya menyimpan gudang persenjataan itu dan sebagai tempat jual beli senjatanya secara ilegal. Tak berselang lama Kak Ivan datang dan langsung masuk ke dalam markas. Matanya melirik dua tahanan yang diikat kuat di tiang, kemudian ia menghampiri tempat asisten Reno duduk. Tuan. Sapa asisten Reno lalu beranjak dari duduknya. Kau sudah memberi mereka pelajaran? Tanya Kak Ivan. Saya menunggu Anda Tuan. Sahut asisten Reno. Mendengar itu Kak Ivan langsung memutar tubuhnya dan berjalan mendekati dua tahanan itu. Kemudian Kak Ivan berjongkok di hadapan keduanya. Nyali kalian ternyata besar juga berani mencari masalah denganku. Ucap Kak Ivan sinis. Tuan, saya mohon tolong lepaskan saya. Saya janji akan melakukan apapun yang Tuan perintahkan. Ujar si wanita itu. Kak Ivan tersenyum miring mendengarnya. Baiklah, saya akan melepaskan kamu. Kata Kak Ivan. Asisten Reno yang mendengar itu langsung membulatkan matanya terkejut. Apa segampang ini Tuan Kak Ivan membebaskan tawanan ini? Apa ada rencana lain yang Tuan Kak Ivan akan lakukan? Pikir asisten Reno. Sedang tawanan pria juga langsung memohon meminta dibebaskan. Jika si wanita saja dengan gampang dimaafkan, kenapa dia tidak? Tuan, tolong bebaskan saya juga. Saya juga berjanji akan melakukan apapun yang Tuan perintahkan. Pinta si pria. Tenang, kalian berdua akan saya bebaskan. Ucap Kak Ivan dengan tersenyum menyeringai. Jujur saja,
Jika Kaifan tersenyum seperti itu bagaikan iblis yang mengerikan. Aura mematikan sangat mendominasi. Kemudian Kaifan berdiri seraya memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. "Ren," panggil Kaifan. "Ya Tuan," sahut asisten Reno yang berdiri di samping Kaifan. "Kumpulkan seluruh anak buah kemari," titahnya tegas. "Baik Tuan." Kemudian asisten Reno memanggil seluruh anak buah yang berjaga di markas itu untuk berkumpul. "Tuan, mereka semua sudah berkumpul. Apa ada perintah?" tanya asisten Reno. Kemudian Kaifan berjalan menuju dapur dan mengambil segelas air. Tapi sebelum itu ia mencampurkan sesuatu ke dalam minuman itu. "Minum," perintah Kaifan pada si wanita. Wanita itu ragu untuk meminumnya. Tangannya masih terikat, dia tak bisa memegang gelas itu. "Bukankah kau ingin ku bebaskan? Minumlah sebelum aku berubah pikiran," kata Kaifan dingin. Si wanita yang begitu ketakutan langsung meminumnya dari tangan Kaifan. "Bagus, habiskan." Setelah itu Kaifan menyerahkan gelas itu pada anak buahnya. "Lepaskan wanita itu," perintah Kaifan. Anak buah Kaifan langsung melepaskan ikatan pada wanita itu. Segera wanita itu merangkak bersujud di kaki Kaifan. Refleks Kaifan memundurkan langkahnya. "Tuan, terima kasih. Saya akan melakukan apapun yang Tuan perintahkan," kata wanita itu. "Baiklah, layani semua anak buahku," ujar Kaifan datar. "Tapi Tuan," belum selesai wanita itu menyelesaikan ucapannya tiba-tiba tubuhnya terasa panas. "Ah, panas. Ada apa denganku? Tuan tolong saya," ucap wanita itu. Kaifan sengaja mencampurkan op-4T itu dengan dosis tinggi. "Kau ingin titik-titik?" sinis Kaifan. Wanita itu mengangguk cepat. "Kalian semua bukankah sudah lama tak berpiano bukan?" tanya Kaifan pada anak buahnya. "Iya Tuan," jawab mereka ragu-ragu. "Sekarang kalian berpiano waktu sepuasnya, setelah puas kalian berikan wanita itu pada Madam Sonia," ucap Kaifan tegas. Madam Sonia adalah seorang mucikari di sebuah klub ternama di negara tersebut. "Terima kasih Tuan," sahut mereka dengan perasaan senang. "Ren, lepaskan dia dan bawa ke dermaga," titah Kaifan. "Baik Tuan." Asisten Reno segera melepaskan ikatan pada pria itu dan langsung menyeretnya keluar dari markas. Kebetulan markas yang Kaifan bangun, di belakangnya langsung menghadap ke arah dermaga. Kaifan berjalan duluan ke belakang markas, di sana juga sudah ada dua anak buahnya yang berjaga. "Siapkan ya, aku ingin mengunjungi Saki," perintah Kaifan pada anak buahnya. "Baik Tuan," jawab anak buah itu dan segera menyiapkan ya. Saki adalah hiu yang Kaifan peliharaan di lautan lepas. "Tuan Yah sudah siap," kata anak buahnya. Bantu Reno seret pria itu naik ke atas ya," titahnya tegas seraya berjalan duluan meninggalkan mereka. Setelah mereka semua naik ke atas, buru-buru anak buah Kaifan melajukan Yah menuju tengah lautan lepas. Sesampainya di tengah laut, Kaifan langsung berdiri di pinggiran Yah dan bersiul memanggil Saki. Tak lama setelah itu, seekor hiu besar mendatangi ke arah mereka. "Saki, aku membawakan makanan yang lezat untukmu. Kau pasti akan suka," ucap Kaifan dengan tersenyum menyeringai, "bawa pria itu kemari," perintahnya. "Tuan saya mohon, lepaskan saya," pinta pria itu, bahkan tubuhnya sudah gemetaran dan mengeluarkan keringat dingin.
Berikan pria itu pada Saki sekarang. Baik tuan. Sahut anak buah Kaifan, jangan. Biur. Pria itu kesulitan berenang karena tubuhnya diikat kencang. Tak lama setelah itu air laut yang semula berwarna biru berubah menjadi merah karena Saki berhasil mengoyak pria itu dan melahapnya habis. Good boy. Ucap Kaifan lalu menyunggingkan senyum devilnya.